akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang dibawakan tadi ya. Ya. Pembelajaran kita bawakan pada hari ini. Nomor 1, peserta didik dapat menyebutkan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis hikmah yang terkandung dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pesan-pesan moral yang terdapat dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi ibu akan membuat kelompok ya? Ya. Coba bagi kelompok di anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar menjadi dermawan dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u bil-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghamili orang yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka jagalah orang yang sholat itu orang yang baik terhadap sholatnya, yang berbahagia dan juga memberikan bantuan. Nah, melalui surat Al-Ma'un, Allah mengingatkan kita untuk menjadi orang. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang memperlakukan orang yatim dengan baik. Yang kedua, kita harus memberi makan kepada orang miskin dan membantunya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Yang keempat, kita harus menjadi rendah hati dan tidak pandai atau liar. Dan yang kelima, kita harus menjadi seseorang yang dermawan. Allah mengingatkan kita agar selalu berlaku malu kepada siapapun, khususnya kepada anak yatim. Jika memang kita tidak mampu untuk memberi, maka berlaku lemah lembutlah. Tapi jika kita mampu untuk memberi, maka kita harus membersihkan sebagian diri kita yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu akan menjelaskan yang kedua ya. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah ini memiliki 7 ayat yang secara singkat namun padat mengkritik perilaku orang-orang munafik yang mengaku beriman namun tidak memiliki akhlak yang baik. Kemudian ini terjemahannya surah Al-Ma'un ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian itulah orang-orang nomor 2, itulah orang-orang yang menghamili anak yatim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah. Kemudian yang mereka lalai dari salatnya yang mereka berbuat ria, yang ketujuh, dan mereka enggan memberi bantuan. Kemudian dan surah Al-Ma'un mengkritik keras orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka mendustakan agama dan perbuatan mereka yang nyata seperti menghamili anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin. Ayat 4 dan 7 kemudian mengkritik orang-orang yang salah tetapi tidak terus berbuat ria dan enggan memberikan bantuan kepada sesama. Pentingnya iman dan amal soleh. Iman tanpa disertai amal soleh adalah sia-sia. Kasih sayang kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Kemudian khusyuk dalam beribadah, salat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak hanya sekedar formalitas. Dan ikhlas dalam beramal. Amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk pamer dan atau
mencari pujian, toleransi, dan kepedulian sosial. Saling membantu dan berbagi dengan sesama adalah ajaran Islam yang sangat penting. Kemudian tanya jawab. Siapa? Hubungan ini bahkan begitu. Hubungan antara iman dan amal soleh, bagaimana keduanya saling berkaitan menangkap. Coba. Oke. Kemudian ibu akan membagikan kata-kata ya. Coba ini pinjam dulu satu. Baiklah, ibu akan jelaskan di KPD ya. Bagian KPD ini. Ada yang tahu yang KPD itu? Kepanjangan KPD? Ada? Lembaran Kerja Peserta Didik. Ya. Nah, Lembaran Kerja Peserta Didik kelas 5 SD. Tema menginvestigasi pokok-pokok ajaran dalam surat Al-Maun tujuan pelajaran 1. Peserta didik dapat membaca dan memahami arti surat Al-Maun. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok-pokok ajaran dalam surat Al-Maun. Kemudian, tiga, peserta didik dapat mengaitkan ajaran surat Al-Maun dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian A, untuk kerja. 1. Bacalah surat Al-Maun dengan arti, dengan detail, dengan takdir. Kemudian 2. Pahami arti setiap ayat surah Al-Maun. 3. Kerjakan tugas berikut sesuai dengan perintah. Kemudian tugas 1. Membaca dan memahami surah Al-Maun. Tugas 1. Berarti tugas 1 ini. Tugas 2. Kemudian tugas 2. Mengidentifikasi pokok-pokok ajaran. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan makna dari ayat berikut ini. A. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? B. Mereka adalah orang yang menghargai anak yatim dan tidak mengajukan memberi kepada orang miskin. Kemudian 2. Berdasarkan surah Al-Maun, siapa saja yang mendapat ancaman celaka? 3. Apa pesan utama yang dapat kamu pelajari dari surah Al-Maun? Kemudian 4. Mengapa kita dilarang berbuat riya atau pamer? Kemudian kelompok 3. Tugas, refleksi, dan praktik. Yang ketiga itu yang ketiga, tugas, refleksi, dan praktik nyata. Refleksi pribadi. 1. Tuliskan tindakan nyata yang dapat kamu lakukan untuk membantu anak yatim dan orang miskin di sekitar. Kemudian 2. Apakah kamu pernah membuat kuliah? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih ikhlas dan beramal? Silakan kerjakan. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kemudian kelompok 3. Silakan. Sudah selesai. Kasih waktu 5 menit ya.
Coba maju adik Laila. Ayo, maju. Coba adik Laila. Coba adik Laila. Nomor. Coba tepuk tangan dulu. Kemudian, jadi rencana pertemuan berikut kita akan nanti kita akan sambung berikutnya ya. Mungkin minggu depan atau baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang metode tadi ya. Doa ulangin ya? Iya. Nah, siapa yang memimpin doa ulang? Doa semua ini semua pulang di rumah ini. Iya, coba.